Tadi saya menemukan sebuah video beredar di media sosial yang berisi ancaman yang ditujukan kepada orang-orang yang selama ini meragukan nasab Ba'alawi. Orang-orang yang selama ini menganggap Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi. Tapi memang faktanya seperti itu, datanya memang seperti itu. Dan hingga saat ini juga para habaib Ba'alawi itu juga tidak bisa membantah kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Tapi pihak Ba'alawi atau pihak para habaib itu tidak membantah kajian tersebut, tapi justru membuat opini-opini, membuat provokasi agar rakyat Indonesia yang belum paham tentang semua ini itu membenci orang-orang yang selama ini membahas nasab Ba'alawi. Kita simak videonya bersama-sama. Yang telah menjelek-jelekkan guru mulia kita Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid yang jadi dia mengatakan bahwa Habib Umar itu gurunya, berarti dia itu muridnya Habib Umar bin Hafid. Dibuat oleh si botak dari gua setan, si Puat Pleret. Dia menyebutkan seorang kiai, seorang ulama bernama Gus Fuad Pleret dengan sebutan yang tidak pantas seperti itu. Inikah ajaran Kanjeng Nabi? Inikah ajaran para habaib yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi? Seenaknya saja mulutnya keluar seperti bangkai, menyatakan bahwa guru mulia kita Habib Umar tes DNA, menyatakan yang dinyatakan oleh si botak dari gua hantu, manusia biadab, manusia bangsat, menyatakan bahwa hasil DNA guru mulia kita dibilang Yahudi. Inilah manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab, hanya anak cucunya Dajjal, anak pelacurnya PKI bangsat yang tidak boleh kita biarkan. Buat para pecinta Ahlul Bait Rasulullah SAW dimanapun antum berada, orang ini tidak boleh kita biarkan. Ketemu sumbat mulutnya, sumbat halal darahnya. Jadi nampak sekali ya, orang ini tampak panik. Padahal yang diinginkan oleh rakyat Indonesia itu adalah bukti dari para habaib itu. Jadi kalau misalkan para habaib itu memang punya bukti kalau mereka itu adalah keturunan Nabi, ya tunjukkan bukti itu. Jadi misalkan ada orang yang menganggap para habaib adalah keturunan Yahudi, ya sudah, karena yang menganggap bahwa mereka itu keturunan Yahudi itu memang punya dasar, punya data, punya fakta. Tapi kalau para habaib ini tidak bisa membantah kalau mereka itu keturunan Yahudi, ya harusnya bisa menunjukkan kalau para habaib itu adalah keturunan Nabi. Tapi hingga sekarang kan tidak ada bukti itu. Halal darahnya orang ini masih banyak. Dan dia juga seenak perut bilang halal darahnya orang ini. Ini kan sebuah ancaman, sebuah provokasi yang sudah kelewat batas ya. Karena sebagaimana kita ketahui, orang-orang yang sering mengucapkan halal darahnya itu adalah salah satu kalimat para teroris di negeri ini. Jadi bagi dia atau bagi kelompok dia, itu orang-orang muslim di Indonesia maupun di negara lain, itu yang tidak sejalan dengan pemikirannya, itu dianggap halal darahnya. Inikah sebuah ajaran Islam? Inikah sebuah ajaran Nabi? Kan tidak seperti itu. Yang dibuat oleh manusia bangsat, manusia-manusia biadab, cucu-cucu Dajjal yang ngoceh di media sosial seperti Mahesa, Yusuf Mubarak, Imaduddin, Islah Bahrawi, Fageh Nur Fadli, Gus Arya, Muhsin. Manusia-manusia bangsat ini tidak boleh kita biarkan. Jangan kita biarkan berlenggong di sekitar kita. Bersyukur, manusia bangsat, manusia biadab. Jadi sampai di sini saja ya, karena kita mendengar suara-suara seperti ini begitu muak ya, karena isinya sejak tadi itu cuma bangsat, anak PKI, anak Dajjal dan lain sebagainya. Dan kelihatan sekali bahwa mereka itu para habaib Ba'alawi dari Yaman itu memang tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Karena sebagaimana kita ketahui, dasar atau dalil yang digunakan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu memang kuat. Sehingga kalau untuk membantah tesis itu memang tidak bisa. Kemudian soal tes DNA ya, misalkan sekarang ini banyak YouTuber atau ulama atau kiai yang menyatakan bahwa nasab para habaib itu nyambungnya ke Yahudi. Ya faktanya memang seperti itu. Jadi misalkan para habaib dari Yaman, termasuk ini tadi yang disebutkan oleh orang dalam video tadi, itu dianggap itu tidak nyambung ke Yahudi, ya
seharusnya dia itu bisa menunjukkan bukti kalau mereka itu tidak nyambung ke Yahudi. Itu saja. Jadi bukan malah ancaman atau tekanan atau provokasi yang ditujukan kepada orang-orang yang selama ini membahas nasab Ba'alawi. Yang dibutuhkan, yang diinginkan itu adalah kebenaran, bukan hanya provokasi seperti ini. Kalau cuma provokasi seperti ini, kan malah kelihatan banget kalau pihak mereka itu panik, tidak bisa menunjukkan bukti itu. Dan melihat video di awal tadi, harusnya para penegak hukum itu bertindak untuk menelusuri video tadi, kemudian melakukan hal-hal yang sekiranya diperlukan. Karena doktrin ini sangat berbahaya, ini sangat meresahkan, ini bisa merusak negara kita. Karena kalau hal ini dibiarkan, bisa saja sesama muslim itu saling bunuh, saling serang karena berbeda pemahaman atau berbeda keyakinan. Ini kan sangat fatal akibatnya. Makanya sekarang harusnya sebelum terlambat, aparat penegak hukum maupun pemerintah, para ulama, para tokoh negara dan lain sebagainya itu harusnya bergandengan tangan untuk memberantas yang namanya radikalisme, terorisme yang mengatasnamakan agama. Sebab semua itu adalah bukan ajaran Islam, bukan ajaran Nabi, tapi itu adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri.